Ayo beramal jariah, jadikan harta kita lebih bermanfaat untuk dunia dan akhirat dengan membantu pembangunan Pondok Pesantren Cahaya Islam Papua. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia dan limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak, sehingga kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa menuntut ilmu. Kemudian tak lupa semoga salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ayyuhal muslimun, a'azanillahu wa iyyakum jami'an. Kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting di dalam Islam, di mana Islam sangat menaruh perhatian tentangnya, yaitu tema dari sebuah kutaib kecil karyanya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu ta'ala, yaitu tentang Ashrul Rakaiz fi tarbiyatil abna, yaitu tentang 10 kaidah ringkas dalam mendidik anak. Beliau hafizahullahu ta'ala membuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi wa khalilihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'du. Kemudian beliau melanjutkan, fa inna min ahammil wajibatil jasimah, sesungguhnya di antara kewajiban yang paling besar, wal amanatil azimah, dan amanah yang sangat agung, allati yajibu 'alal 'abdi, yang wajib bagi seorang hamba, an ya'taniya biha fi hadhil hayah, yang seorang hamba itu harus memperhatikan perkara tersebut, yaitu abna'ahu, yaitu tentang pendidikan anaknya. Min haitsu tarbiyatuhum, yaitu memperhatikan pendidikannya. Wa ta'dibuhum, memperhatikan juga adabnya, tata cara beradab anaknya. Wa nushuhum, memperhatikan juga dalam menasehati anaknya. Wa taujihuhum, dan juga memperhatikan dalam mengarahkan dan membimbing anaknya. Fa innal abna'a min jumlatil amanatil azimah allati amara Allah azza wa jal biri'ayatiha wa hifdhiha. Karena sesungguhnya anak itu termasuk amanah yang besar yang Allah perintahkan untuk menjaganya. Allah perintahkan untuk merawatnya dan mendidiknya. Kama qala ta'ala 'inda dzikrihi li awsafil mu'minin, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala menyebutkan tentang sifat-sifat orang yang beriman, yaitu kata Allah, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang menjaga amanahnya dan menepati janjinya. Wa qala 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu berkhianat kepada Allah dan kepada Rasulnya dan jangan kamu berkhianat terhadap amanah-amanah yang diberikan kepadamu dalam keadaan kamu mengetahui. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Kemudian Allah melanjutkan, ketahuilah bahwasannya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian bagi kalian. Wa annallaha 'indahu ajrun 'azim, dan bahwasannya di sisi Allah itu adalah balasan yang sangat besar. Kemudian Syekh hafizahullah melanjutkan, wallahu tabaraka wa ta'ala kama annahu wahabal aba hadhihi an-ni'matal 'azimah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengkaruniakan dan menganugerahkan kepada para orang tua nikmat yang besar ini. Faqal, Allah berfirman, lillahi mulkus samawati wal ard, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi.
yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apapun yang Dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dia mengkaruniakan kepada siapapun yang Dia kehendaki anak perempuan, dan Dia juga menganugerahkan kepada siapapun yang Dia kehendaki anak laki-laki. Maka kemudian Syekh melanjutkan, fa innahu qad i'tamanahum 'alaiha. Allah Subhanahu wa taala berarti telah memberikan amanah kepada mereka, telah mempercayai mereka, menganugerahkan kepada mereka anak laki-laki dan anak perempuan. Artinya ini adalah amanah. Wa aujaba 'alaihim huquqan wa wajibat. Dan Allah menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepada anak tersebut. Jadi ketika orang tua dianugerahkan anak, maka Allah juga mewajibkan bagi mereka itu hak-hak dan kewajiban. Wa ja'alaha imtihanan wa ikhtibaran lil aba. Dan anak ini adalah ujian dan cobaan bagi para orang tua. Fa in qamu biha tujaha abnaihim. Kalau mereka melaksanakan tugasnya dalam mengarahkan dan mendidik anak-anaknya, kama amarahumullah, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, kana lahum indallahi ajrun azim, maka bagi mereka adalah balasan yang besar. Artinya orang yang tua yang peduli dengan anaknya, yang peduli dalam membimbing dan mengarahkan anaknya, maka bagi mereka pahala besar. Artinya ketika orang tuanya sudah meninggal, maka anak ini jadi penyambung amal solehnya, ya, penyambung amal solehnya. Wa thawabun jazil, pahala yang mengalir terus. Wa in farratu fiha faqad arradu anfusahum lil uqubati bihasabi tafritihim. Kalau mereka meninggalkan atau meremehkan atau lalai dalam pendidikan anaknya atau dalam mendidik anaknya, maka dia telah menawarkan dirinya untuk dihukum sama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kelalaiannya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dari api neraka, dan juga jagalah keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah dari manusia dan batu-batu. 'Alaiha malaikatun ghiladun syidad, di dalamnya ada malaikat yang ghilad, malaikat yang selalu malaikat yang ghilad, yaitu malaikat yang menampakkan wajah marah, tidak pernah tersenyum, syidad, lagi kasar. Ya, Allah mengancam orang-orang yang tidak menjaga dirinya dan keluarganya, bahwasanya mereka akan jadi bahan bakar api neraka, dan di dalamnya ada malaikat yang keras lagi kasar. Maka kemudian Syekh hafizahullah melanjutkan, fal ayatu aslun azimun fi wujubi riayatil auladi wa tarbiyatihim. Ayat ini menjadi landasan pokok yang paling agung dalam wajibnya orang tua mendidik anaknya dan merawat mereka dengan baik. Wal inayatu bi ahwalihim, ya, dan juga apa? Wal inayati bi ahwalihim, dan juga mereka peduli dengan keadaan anak-anaknya. Ya, jadi seorang orang tua tidak boleh tidak peduli terhadap keadaan anaknya. Qala al-Khalifatur Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Khalifah Ar-Rasyid yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib, berkata, fi bayani hadhil ayah, tatkala menjelaskan ayat ini, yaitu ayat dalam surat At-Tahrim, allimuhum wa addibuhum, yaitu ajari mereka ilmu dan ajari mereka adab. Jadi orang tua, ya, pesan Allah kepada orang tua dalam ayat tadi adalah ajari mereka ilmu dan ajari mereka adab. Ya, jadi yang pertama kali harus diajarkan dari diajarkan oleh orang tua kepada anaknya adalah mengajarkan ilmu dan mengajarkan adab. Wa sahha 'anin Nabi SAW, dan telah sahih dari Nabi SAW, ta'kidu hadzal amr, penekanan terhadap perkara ini. Wa bayanu tahattumihi 'alal aba, dan menjelaskan bagaimana penekanannya terhadap para orang tua. Fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalam ucapan beliau, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap dari pemimpin akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Imam adalah pemimpin. Ya, maka dia akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya.
Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang laki-laki adalah pemimpin, maka dia di dalam keluarganya, maka dia akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan seorang wanita adalah pemimpin di dalam rumah suaminya, dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan para pembantu juga pemimpin dalam menjaga harta majikannya, dan dia akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kata Nabi SAW, ketahuilah bahwasanya setiap dari kalian pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam, maka ucapan Nabi SAW mas'ulun, yaitu kamu akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban. Hadza tadhkirun bisu'alillah, yaitu Nabi SAW mengingatkan bahwasanya Allah akan bertanya, akan memintai pertanggungjawaban lil abdi an hadhil amanat. Allah akan bertanya, meminta pertanggungjawaban dari seorang hamba tentang amanah ini. Idza waqafa baina yadayhi yaumal qiyamah, apabila seorang hamba tersebut berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat. Bal qala ba'du ahli ilm, dan sebagian ahli ilmu berkata, innallaha yas'alul walid an waladihi yaumal qiyamah qabla an yas'alal walad an walidihi. Fa innahu kama anna lil abi ala ibnihi haqqan falil ibni ala abihi haqqun. Sesungguhnya Allah akan bertanya kepada para orang tua, ya, tentang pendidikan anaknya pada hari kiamat, sebelum anak itu ditanya oleh Allah tentang sebelum seorang anak itu ditanya oleh Allah tentang baktinya kepada orang tuanya. Fa innahu kama anna lil abi ala ibnihi haqqan. Ketahuilah bahwasannya seorang anak itu memiliki hak dari bapaknya, dan seorang bapak memiliki hak dari anaknya. Maka dari sini kita bisa simpulkan bahwasannya yang pertama kali ditanya lebih dahulu di hari kiamat adalah orang tua, sebelum anaknya ditanya tentang baktinya kepada orang tua. Artinya apa? Artinya orang tua yang tidak mendidik anaknya maka akan ditanya sama Allah, kenapa dahulu kamu melalaikan? Kenapa dahulu kamu meremehkan? Kenapa dulu kamu tidak peduli? Maka orang tua ditanya terlebih dahulu sebelum anaknya, baru kemudian nanti anaknya ditanya, kenapa kamu tidak berbakti kepada kedua orang tuamu? Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar berkata, "Addibnaka fa innaka mas'ulun an waladik." Ya, ajarilah anakmu adab, karena sesungguhnya kamu akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban tentang anakmu. Madza addabtahu? Adab apa yang telah kamu ajari kepadanya? Madza 'allamtahu? Ilmu apa yang telah kamu ajari kepadanya? Wa innahu mas'ulun an birrika wa tawa'iyatihi laka. Dan anakmu besok akan ditanya tentang baktinya kepadamu dan kepatuhannya kepadamu. Kemudian Syekh juga hafizahullah melanjutkan, wa kama awsallahu al-abna bibirri abaihim wa wujubil ihsani ilaihim biqaulihi wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan Allah telah mewasiatkan kepada para anak, yaitu kepada anak-anak, untuk berbakti kepada kedua orang tua mereka, dan wajib untuk berbuat baik kepada keduanya. Pada firman Allah, wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami telah wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian ini dalam surat Al-Ankabut ayat 8. Faqad awsal aba bil abna'i aidha, dan Allah juga mewasiatkan para orang tua untuk juga berbuat baik kepada anaknya, bitarbiyatihim, dalam mendidiknya, wa ta'dibihim, dan dalam mengajarinya adab. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada anak-anak kalian. Surat An-Nisa ayat 11. Fawasiyatullah lil aba bi auladihim sabiqatun ala wasiyatil aulad bi abaihim. Wasiat Allah kepada orang tua
itu lebih dahulu turun ayatnya daripada wasiat daripada wasiat Allah daripada wasiat Allah kepada para anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Jadi wasiat ayat yang berisi tentang orang tua wajib mendidik anaknya itu lebih dahulu turun daripada wasiat anak untuk berbakti kepada orang tua. Artinya apa? Artinya besok di hari kiamat orang tua akan ditanya lebih dahulu sebelum sang anak. Wa qad akhbarana Nabiyyuna al-Karim alaihi salatu wassalam anna lil walidaini ta'thiran balighan ala abnaihim. Dan Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita bahwasannya kedua orang tua itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap anaknya. Fi aqaidihim wa adyanihim, terutama dalam membentuk akidah dan juga agama mereka. Fadlan an akhlaqihim wa taba'ihim, dan juga memiliki pengaruh besar dalam membentuk akhlak dan tabiat mereka. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak itu terlahir di atas fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, maka kemudian kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi, atau membuat dia menjadi seorang Nasrani, atau membuat dia menjadi seorang Majusi. Kamithlil bahimati tuntijul bahimah, sebagaimana hewan ternak itu pasti melahirkan hewan ternak pula. Hal tara fiha jada'a, apakah ketika hewan ternak tersebut terlahir apakah di dalamnya ada cacat? Maka jawabannya tidak. Ya. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan hewan ternak akan melahirkan hewan ternak. Apakah hewan ternak yang terlahir ada cacatnya? Seperti misalnya hidungnya tidak ada, atau kakinya pincang sebelah, atau kakinya tidak ada sebelah? Maka jawabannya tidak. Ya, hewan ternak kebanyakan lahir itu nggak ada yang cacat. Biasanya cacat entah karena penyakit atau karena apa? Karena penggembalanya kurang teliti dalam merawat binatang ternak tersebut, sehingga kemudian ada cacat. Jadi pada asalnya bawaan hewan ternak ini nggak ada yang cacat. Sebagaimana anak tadi terlahir dalam keadaan fitrah, tidak ada seorang terlahir dalam keadaan dia sudah Yahudi, dalam keadaan dia sudah Nasrani, nggak ada. Semua terlahir di atas fitrah, bersih, tanpa cacat sedikit pun. Maka kemudian Syekh menjelaskan, wa hadza mathalun balighun mahsus, dan ini adalah permisalan yang sangat mendalam yang bisa dirasakan, yang bisa diketahui. Fa innal bahimata tuntaju fil adati salimatan minal uyubi wal afat. Karena sesungguhnya binatang ternak itu ketika dia melahirkan, ya, kebiasaan mereka itu anaknya itu lahir tidak ada cacat dan tidak berpenyakit, tidak cacat dan tidak berpenyakit. Falaisa fiha jad'un, tidak ada kemudian hidungnya terpotong, au qat'un fi yadiha, atau tangannya terpotong, au uzuniha, atau telinganya terpotong, au rijliha, atau kakinya terpotong. Wa innama yahsulu dzalika min sahibihi au ra'iha. Akan tetapi cacat pada hewan ternak itu biasanya karena pemiliknya tidak merawat atau penggembala tidak memperhatikan hewan ternaknya. Imma bi ihmalihi au bi fi'lihi mubasyarah. Entah itu dia menelantarkannya atau dia yang melakukannya yang sengaja, karena ada beberapa tempat yang memang hewan itu sengaja dibuat cacat, memang ada. Fahakadzal ibnu fa innahu yuladu 'alal fitrah, demikian pula anak-anak, semua anak itu terlahir di atas fitrah. Fa idza ta'allama al-kadhib wal ghish awil fasad wal inhiraf aw ghairahu minal munkarat fa innahu li amrin kharijin 'anil fitrah. Kan tidak ada anak yang terlahir dia sudah bisa berdusta, sudah bisa curang, atau sudah bisa berbuat kerusakan atau berbuat penyimpangan. Kan enggak ada anak yang terlahir seperti itu. Semuanya terlahir dari fitrah. Fa idza ta'allama al-kadhib, kalau misalnya ada seorang anak berdusta, atau ghish, ada seorang anak berbuat curang, awil fasad, atau seorang anak berbuat kerusakan, wal inhiraf, atau seorang anak berbuat penyimpangan, au ghairahu minal munkarat,
atau misalnya berbuat kemungkaran yang lain, fa innahu li amrin kharijin 'anil fitrah. Maka ini semua adalah perkara yang di luar fitrah. Ya, imma an yakuna bisababi su'it tarbiyah, ya, entah itu dari sebab jeleknya tarbiyah atau buruknya tarbiyah atau buruknya pendidikan, awil ihmali fiha, atau menelantarkan pendidikannya atau membiarkannya, au bi mu'atsirin kharijiyyin min ashabis su', atau karena pengaruh dari luar, dari teman-teman yang buruk, au ghairihim minal khulata, atau selainnya dari kesalahan-kesalahan dari yang murni dari luar. Artinya apa? Artinya anak itu terlahir dalam keadaan bersih suci, namun dia rusak karena pengaruh-pengaruh, entah pengaruh orang tua atau pengaruh dari luar, teman yang jelek, atau karena jeleknya tarbiyah. Wali ahammiyati hadhil amanah wa 'idhamiha adhkaru huna ashru rakaiz tu'addu min ahammil ususil lati yanbaghi ala kullin minal walidain an yu'nau biha liyatahaqqaqa lahuma hadzal matlab an-nabil. Karena pentingnya amanah yang besar ini, kata Syekh, aku menyebutkan 10 kaidah. Ya, 10 kaidah yang paling penting, yang menjadi landasan pokok yang harus diketahui oleh para orang tua, agar orang tua memperhatikan 10 kaidah tersebut, agar merealisasikan sesuatu yang diinginkan, atau untuk mendapatkan sesuatu yang sangat agung, ya, dan juga untuk mendapatkan tujuan yang sangat mulia. Dan taufik tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apapun kita mengusahakan, namun tetap taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa nas'aluhu bimannihi wa karamih an yahfadha abna'ana ajma'in bima yahfadhuhu bihi ibadahus salihin. Dan kita meminta kepada Allah dengan karunia-Nya, dengan kemuliaannya, agar Allah menjaga anak-anak kita semua sebagaimana Allah telah menjaga hamba-hambanya yang soleh. Wa an yatawallahum bitaufiq, semoga Allah menolong mereka dengan memberikan taufiknya kepadanya. Wa an yarzuqahumus salaha wal afiyah was salamata minal fitan, semoga Allah mengkaruniakan kepada mereka kebaikan, keselamatan dari fitnah-fitnah. Innahu sami'um mujib, sesungguhnya Dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengabulkan. Hadhihi muqaddimah, ini adalah muqaddimah dari Syekh rahimahullahu taala. Kemudian di sini beliau membuka dengan ar-rakizah al-ula, kaidah pertama dalam mendidik anak, yaitu ikhtiyaruz zaujah as-salihah, yaitu memilih istri yang salihah. Jadi perlu diketahui oleh para orang tua, pendidikan pertama anak itu bukan ketika dia berada di dalam kandungan, bukan juga ketika dia terlahir, bukan. Tapi pendidikan pertama adalah memilihkan istri yang solehah. Jadi orang tua itu harus memilih istri yang baik agar lahir dari keturunannya anak-anak yang baik. Ya, makanya di sini Syekh hafizahullah menyebutkan bahwasannya memilih istri itu adalah hal yang paling penting sebelum melahirkan anak-anak yang soleh atau solehah. Beliau hafizahullah berkata, inna min awwalir rakaiz fi tarbiyah ikhtiyaruz zaujah as-salihah. Sesungguhnya di antara perkara yang paling penting dalam pendidikan anak adalah memilihkan istri atau ibu yang baik, yang salihah. Wa hadhihi ar-rakizah takunu qabla an yurzaqal walidani bil aulad. Dan ini tentunya ya sebelum orang tua itu dikaruniai oleh Allah seorang anak. Artinya kita diwajibkan untuk memilih istri yang salihah, bukan hanya memilih wanita sembarangan. Ya, tidak boleh. Seorang muslim harus memilih istri yang baik, wanita yang salihah. Fa'alaika an tajtahida fi ikhtiyari zaujatin ma'rufatin bil istiqamati was salahi wat taqwa. Maka wajib bagi kalian para orang tua untuk bersungguh-sungguh dalam memilih istri yang telah diketahui kebaikannya
istiqomahnya dan ketakwaannya. Li'annaha satakunu aunan laka ala tarbiyatihim. Karena istri itu akan menjadi penolong besar bagimu dalam mendidik anak-anak. Wa ta'dibihim, dalam mengajari mereka adab. Wa tansyiatihimun nasy'atas shalihah, dan akan menjadi penolong dalam tumbuh kembang sang anak, sehingga menjadikan anak itu tumbuh di keluarga yang salihah. Wa hatta law lam tu'ini az-zawja as-salihah zawjaha 'ala tarbiyatil abna fa innaha lan takuna dararan 'alaihim fi dinihim wa akhlaqihim. Meskipun misalnya istri yang solehah itu tidak menolong suaminya dalam mendidik anak, maka ini juga tidak membahayakan keluarga tersebut dalam agama dan akhlaknya. Kenapa? Karena kalau istri sudah solehah, meskipun dia tidak mendidik anak, maka dia tidak akan membahayakan pendidikan anak. Kenapa? Karena pasti akhlaknya sudah baik, ibadahnya juga sudah baik. Sehingga kalaupun istri tidak ikut membantu suaminya dalam mendidik anak, maka tidak akan membahayakan anak-anaknya. Walihada ja'al hathu min nabiyina al-karim alaihi salatu wassalam ala ikhtiyaril mar'ah dzatid din. Oleh karena itu Nabi SAW telah datang motivasi dari Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam dalam memilih wanita yang baik, yang memiliki agama. Faqala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunkahul mar'ah li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama, limaliha, karena hartanya. Yang kedua, lihasabiha, karena kedudukannya. Yang ketiga, lijamaliha, karena kecantikannya. Yang keempat, lidiniha, karena agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Maka pilihlah yang baik agamanya, maka tanganmu akan tenang. Maksudnya apa? Tanganmu tidak akan banyak memukul. Kenapa? Karena istrimu sudah salihah, sehingga kamu tidak akan banyak marah-marah, tidak akan banyak memukul istrimu. Karena apa? Karena istrimu adalah wanita yang salihah. Maka ini yang harus diperhatikan oleh setiap orang tua agar memilih istri yang baik. Ingat, harta bisa hilang. Kemudian kedudukan juga bisa hilang, kecantikan juga bisa hilang, dan yang tersisa hanya agama. Dan kamu akan hidup bersama istrimu sampai tua. Ya, dan agamanya insya Allah akan terus ada sampai dia meninggal dunia. Maka inilah pentingnya memilih istri yang baik. Kemudian beliau melanjutkan, wasahha anhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga telah sahih dari Nabi SAW bahwasanya dia bersabda, man razaqahullahu imra'atan salihatan faqad a'anahu ala syatri dinihi. Siapa yang dikaruniakan oleh Allah seorang wanita yang salihah, maka sungguh dia akan menolongnya pada sebagian agamanya. Artinya apa? Kalau kita dapat rezeki dari Allah, istri yang salihah, maka dia akan membantu kita dalam menyempurnakan separuh agama kita. Falyattaqillaha fi syatril baqi, maka bertakwalah kepada Allah pada sebagian agama yang lain. Maksudnya apa? Bertakwalah kepada Allah untuk kamu berbuat baik kepada istrimu. Walihadza kanatiz zaujatu shalihah min a'dhami asbabis sa'adah fid dunya. Oleh karena itu istri yang salihah adalah sebab kebahagiaan terbesar bagi seorang hamba, kama akhbaro bidzalika nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi SAW, faqal min sa'adati ibni Adam al-mar'atu salihah, bahwasannya di antara kebahagiaan anak keturunan Adam adalah istri yang salihah. Bagaimana tidak bahagia? Pulang istrinya sudah menyambutnya, sudah menyiapkan teh untuk suaminya, menyiapkan segala macam keperluan suaminya. Maka tentunya ini adalah menjadi kebahagiaan. Berbeda dengan istri yang buruk. Pulang suaminya sudah dimarah-marah, sudah diomel-omel, sudah dihina-hina, dicaci maki, maka tentunya ini adalah menjadi neraka bagi seorang suami. Maka kata Syekh, inilah pentingnya. Yang pertama adalah memilihkan istri. Wa inna makanatil mar'atu salihah juz'an min sa'adatil mar'i. Karena sesungguhnya wanita yang salihah itu adalah bagian dari kebahagiaan seorang laki-laki. Li'anna fiha sifatin la tatawaffar illa fis salihah minan nisa. Karena ada sifat-sifat tertentu
yang bisa membuat seseorang bahagia, di mana sifat-sifat ini tidak ada kecuali pada wanita salihah. Misalnya kal ikhlasi wan nushi was sidqi, seperti sifat ikhlas, seperti sifat menasihati dengan cara yang baik, sifat jujur, wal amanati wal wafa, sifat amanah, wal wafa, menepati janji, wa hifdzil mal, menjaga harta, wa ihtiramiz zauj, memuliakan suaminya, wasyanatil irdi, dan juga menjaga kehormatan, wa husnit tarbiyati lil aulad, dan juga pendidikan yang baik untuk anak-anaknya. Thumma inna salahaha yan'akisu 'alal abna ghaliban, dan kebaikan wanita biasanya itu sangat berpengaruh besar kepada anak. Li syiddati mubasyaratiha lahum, karena apa? Karena mereka itu sering berinteraksi dengan anak, wa inayatiha bihim, dan juga biasanya wanita itu lebih memperhatikan anak-anak mereka, wa taujihiha al-mustamirru lahum, dan biasanya wanita itu lebih banyak mengarahkan dan membimbing anaknya. Wa hadza aidan min jumlatis sa'adah allati yaj'aluha Allah fi zauja as-salihah, dan ini semua kumpulan kebaikan ini tidak ada kecuali pada wanita salihah, yang ini akan memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat insyaallah. Mungkin ini pertemuan yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan sampaikan Ar-Rakizah Ats-Tsaniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.